Guys, coba kalian bayangkan sebuah situasi. Kalian sedang berada di dalam sebuah ruangan beton yang sangat dingin. Tidak ada jendela, hanya ada satu lampu minyak yang berkedip-kedip di langit-langit. Kalian tidak tahu hari apa ini, jam berapa sekarang, bahkan kalian tidak tahu apakah besok kalian masih bisa melihat matahari. Lalu tiba-tiba pintu besi di depan kalian terbuka. Dua orang pria dengan jas lab putih bersih memakai masker masuk. Mereka tidak tersenyum, mereka tidak berbicara pada kalian. Mereka melihat kalian bukan sebagai manusia, melainkan sebagai seonggok daging, sebagai media percobaan. Di tempat ini, kalian tidak lagi punya nama. Kalian hanya dipanggil dengan satu sebutan, yaitu Maruta, dalam bahasa Jepang yang artinya sebatang kayu. Apa yang terjadi setelah itu? Tubuh kalian disuntikkan virus mematikan, atau mungkin kulit kalian dibekukan hidup-hidup di tengah badai salju, lalu dipukul dengan palu besi untuk melihat seberapa cepat tulang manusia bisa hancur dalam kondisi beku. Dan yang paling mengerikan, semua itu dilakukan saat kalian dalam kondisi sadar sepenuhnya, tanpa obat bius. Kalian mungkin berpikir ini adalah plot dari film horor yang paling sadis yang pernah dibuat di Hollywood. Tapi sayangnya bukan, guys. Ini adalah kenyataan pahit, sebuah lembaran hitam dalam sejarah umat manusia yang terjadi hanya sekitar 80 tahun yang lalu di sebuah fasilitas rahasia di Big Bend, dekat kota Harbin. Tempat itu diberi nama Unit 731. Sebuah neraka di dunia nyata yang diciptakan oleh militer Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Sebuah tempat di mana batas antara ilmu pengetahuan dan kebiadaban mutlak benar-benar lenyap. Dan yang lebih gila lagi, setelah perang berakhir, monster-monster yang bertanggung jawab atas kekejaman ini tidak dihukum mati. Mereka justru dibebaskan, diberi kekayaan, bahkan posisi terhormat di masyarakat. Kok bisa, guys? Mari kita bahas. Halo guys, balik lagi sama aku. Hari ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas suatu topik yang sangat berat banget, guys. Ini adalah salah satu lembaran sejarah paling kelam, paling kejam, dan sempat berusaha dihapus secara sistematis dari ingatan dunia. Kalau kalian sering dengar tentang kekejaman kamp konsentrasi Nazi Jerman di bawah pimpinan Joseph Mengele yang dijuluki Angel of Death, kalian harus tahu kalau di belahan dunia lain, tepatnya di Asia, ada sebuah kekejaman yang skalanya sama mengerikannya, atau bahkan jauh lebih sadis. Kita berbicara tentang Unit 731. Secara resmi, fasilitas ini disamarkan dengan nama yang sangat membosankan dan terdengar mulia, Departemen Pencegahan Epidemi dan Pasokan Air Tentara Kuantum. Kedengarannya kayak fasilitas kesehatan masyarakat biasa, kan? Tugasnya memurnikan air, mencegah penyakit menular buat tentara. Tapi itu semua cuma kedok. Di balik tembok-tembok beton yang tinggi dijaga ketat dengan kawat berduri di aliran listrik, tempat ini adalah pabrik senjata biologis dan pusat eksperimen manusia skala besar. Mengapa topik ini penting banget buat kita bahas sekarang? Karena selama puluhan tahun pemerintah Jepang mencoba menyangkal keberadaan tempat ini. Dokumen-dokumen dibakar, bukti-bukti dihancurkan, dan para pelakunya disumpah untuk bungkam sampai mati. Dan dunia seolah-olah dipaksa untuk amnesia. Tapi sejarah selalu punya cara untuk menyemburkan kebenarannya ke permukaan. Dan hari ini, aku mau membedah lembar demi lembar apa yang sebenarnya terjadi di dalam Unit 731. Siapa orang jenius sekaligus iblis di balik semua ini? Dan bagaimana konspirasi tingkat tinggi yang membuat para penjahat perang ini bisa melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Siapkan mental kalian, guys, karena apa yang akan aku ceritakan setelah ini benar-benar akan menguji batas rasa kemanusiaan kita. The First World War ended nearly 10 years ago, claiming 17 million lives. Japan fought alongside the Allies. As a result of their victory, Japan's economy is now thriving. The empire, under Emperor Taisho, is a member of the League of Nations. Japan enjoys good international relations, participating in conferences on disarmament and arms control. All for the first time, German troops systematically used poison gas as chemical weapons. The result was so horrific that the 36 founding signers decided such a thing is potential if they are so reviled. Kita tidak bisa membahas Unit 731 tanpa membahas orang ini.
Sosok di balik seluruh kegilaan ini adalah seorang pria bernama Shiro Ishii. Siapa sebenarnya Shiro Ishii? Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang dokter militer lulusan dari Universitas Imperial Kyoto yang sangat bergengsi. Ishii ini dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi di sisi lain, dia juga eksentrik, ambisius, dan memiliki obsesi yang tidak sehat dengan suatu hal, yaitu senjata biologis. Pada akhir tahun 1920-an, Ishii melakukan perjalanan keliling Eropa dan Amerika Barat. Dia mempelajari apa saja yang dilakukan negara-negara maju setelah Perang Dunia Pertama. Di sana dia menyadari satu hal, berdasarkan Protokol Jenewa tahun 1925, penggunaan senjata kimia dan biologi dalam perang itu sebenarnya sudah dilarang. Tapi di otak Ishii, larangan ini justru jadi lampu hijau. Dia berpikir begini, kalau senjata biologis itu sampai dilarang, berarti senjata itu pasti sangat efektif dan mematikan. Ketika dia kembali ke Jepang, Ishii mulai mengkampanyekan idenya kepada para petinggi militer. Dia bilang, Jepang adalah negara dengan sumber daya alam yang terbatas. Kalau Jepang mau menang perang melawan negara-negara besar seperti Uni Soviet atau Amerika, Jepang butuh senjata yang murah tapi punya daya hancur massal. Dan senjata itu adalah kuman, bakteri, dan virus. Petinggi militer Jepang terpikat dengan ide gila Ishii. Akhirnya pada tahun 1932, Ishii diberikan dana besar dan otoritas penuh untuk membangun fasilitas rahasia. Dia memilih wilayah Manchuria, Cina Timur Laut, yang saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Kenapa harus di Manchuria? Kenapa tidak di Tokyo atau Kyoto aja? Jadi jawabannya cukup sederhana dan bikin merinding. Karena kalau eksperimen ini dilakukan di Jepang, resikonya terlalu besar buat warga mereka sendiri. Sementara di Manchuria, mereka punya pasokan bahan percobaan yang tak terbatas dan tidak dipedulikan oleh siapapun, yaitu orang-orang Cina, Rusia, dan Korea yang mereka anggap sebagai ras yang lebih rendah. Disinilah di distrik Big Van, Ishii membangun sebuah kompleks rahasia yang super luas. Ada laboratorium, penjara, krematorium, bioskop untuk hiburan staf, bahkan ada kuil Shinto. Disinilah unit 731 resmi beroperasi di bawah radar dunia. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling memilukan dari sejarah ini. Bagian dimana kita melihat bagaimana manusia bisa kehilangan nuraninya sama sekali. Seperti yang aku sebutkan di awal tadi guys, para korban yang dibawa ke unit 731 disebut dengan istilah Maruta, yang artinya sebatang kayu. Mengapa istilah ini digunakan? Ini adalah bentuk dehumanisasi yang disengaja. Para ilmuwan dan penjaga di sana didoktrin untuk tidak menganggap para tahanan sebagai manusia. Kalau mereka melihat tahanan sebagai manusia, mereka akan merasa bersalah saat menyiksa. Tapi kalau mereka menganggap para tahanan itu cuma sebatang kayu, mereka menebang pohon atau membakarnya tidak akan menimbulkan penyesalan. Bahkan dalam laporan laboratorium resmi yang dikirim ke markas besar, jika mereka menulis tentang jumlah korban, mereka tidak menulis hari ini ada 5 orang yang meninggal, melainkan hari ini ada 5 batang kayu yang telah ditebang. Pertama, viviseksi hidup-hidup. Ini adalah praktik pembedahan tubuh manusia yang dilakukan tanpa menggunakan obat bius sama sekali. Kalian gak salah dengar guys, tanpa obat bius. Kenapa? Karena para dokter di unit 731 percaya bahwa obat bius atau anestesi bisa merusak organ tubuh dan mengubah hasil eksperimen. Mereka ingin melihat bagaimana organ tubuh manusia bereaksi secara alami saat diserang penyakit atau saat dipotong. Jadi bayangkan, seorang tahanan diikat di atas meja operasi dalam kondisi sadar penuh. Dokter mulai menyayat dadanya, membuka rongga perutnya, mengeluarkan organ-organnya satu persatu, seperti hati, ginjal, dan usus. Sementara korban berteriak histeris sampai akhirnya suara habis dan dia meninggal karena shock atau kehabisan darah. Eksperimen kedua adalah pengujian senjata biologis. Unit 731 mengembangbiakan jutaan kutu yang sudah terinfeksi bakteri penyebab maut hitam atau bubonik yang memusnahkan sepertiga populasi Eropa zaman dulu. Tahanan diikat di tiang-tiang kayu di lapangan terbuka. Lalu bom-bom berisi kutu plek ini dijatuhkan
di dekat mereka untuk melihat seberapa cepat infeksi menyebar. Bukan cuma di dalam lab, mereka bahkan melepaskan kuman tiruan ini ke desa-desa sekitar di Cina. Mereka menjatuhkan gandum dan kapas yang terkontaminasi lewat pesawat atau meracuni sumur-sumur desa. Akibatnya, ratusan ribu warga sipil Cina tewas mengenaskan karena wabah kolera, antraks, dan tipus. Dan eksperimennya gak berhenti sampai di situ guys. Ada eksperimen radang dingin, di mana tahanan dibawa keluar ruangan saat musim dingin ekstrim dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Tangan mereka dicelupkan ke air lalu dibiarkan membeku sampai terdengar bunyi klik yang menandakan daging mereka sudah menjadi es. Setelah itu mereka dibawa masuk dan disiram air panas mendidih untuk melihat metode penyembuhan terbaik. Hasilnya, daging di tangan korban langsung mengelupas dari tulangnya. Ada juga eksperimen di mana korban dimasukkan ke dalam mesin sentrifugasi berkecepatan tinggi, diputar terus-menerus sampai mereka mati, hanya untuk melihat berapa lama tubuh manusia bisa bertahan menahan gaya gravitasi ekstrim. Ada yang dimasukkan ke dalam ruang hampa udara sampai mata mereka keluar dari rongganya. Bahkan ada yang disuntik dengan darah binatang seperti darah kuda atau unta untuk melihat apakah darah itu bisa menggantikan darah manusia. Selama belasan tahun beroperasi, diperkirakan ada sekitar 3.000 hingga 10.000 manusia yang tewas dalam fasilitas unit 731. Dan di tingkat kelangsungan hidup para tahanan di sini adalah 0%. Siapapun yang masuk ke pintu gerbang unit 731 tidak akan pernah keluar dalam keadaan hidup. Jika mereka berhasil bertahan dari satu eksperimen, mereka akan digunakan untuk eksperimen berikutnya sampai tubuh mereka benar-benar hancur dan dibakar di krematorium. Agustus 1945, Perang Dunia Kedua mendekati akhir. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Di saat yang sama, pasukan Uni Soviet mulai merangsek masuk ke Manchuria untuk memburu tentara Jepang. Mendengar kabar bahwa kekalahan sudah di depan mata, Shiro Ishii panik. Dia tahu betul bahwa apa yang dia lakukan di unit 731 adalah kejahatan terhadap manusia yang luar biasa biadab. Jika pasukan Soviet berhasil menangkap mereka dan menemukan fasilitas ini, mereka semua pasti akan dieksekusi mati tanpa ampun. Maka diperintahkan sebuah operasi pembersihan besar-besaran yang super rahasia. Ishii memerintahkan seluruh stafnya untuk menghancurkan unit 731 tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Semua tahanan Maruta yang masih tersisa di dalam penjara saat itu berjumlah sekitar beberapa ratus orang langsung dibunuh seketika. Sebagian besar diracun dengan gas sulfur, dan mereka yang masih bertahan ditembak di kepala. Tubuh mereka dilemparkan ke dalam lubang besar, disiram bensin, dan dibakar sampai menjadi abu. Tulang-tulang yang tersisa digiling dan dibuang ke sungai terdekat agar tidak bisa diidentifikasi. Bangunan-bangunan laboratorium beton yang megah diledakkan menggunakan dinamit. Dokumen-dokumen penelitian, catatan medis, slide mikroskop, semua dibakar. Ribuan tikus dan kutu yang terinfeksi wabah dilepaskan begitu saja ke alam liar. Yang ironisnya, setelah perang berakhir, hal ini memicu wabah besar di wilayah Harbin yang menewaskan ribuan orang sipil lainnya. Sebelum mereka naik ke kereta terakhir untuk melarikan diri kembali ke Jepang, Shiro Ishii mengumpulkan seluruh ilmuwan dokter dan staf unit 731. Dia menatap mata mereka satu persatu dan memberikan sebuah sumpah keramat. Dia bilang, "Kalian harus membawa rahasia tempat ini sampai ke dalam kubur. Jika ada di antara kalian yang membocorkan apa yang kita lakukan di sini kepada publik, atau ketika kalian kembali ke Jepang, aku sendiri yang akan memburu dan membunuh kalian." Mereka semua pun pulang ke Jepang, menyamar sebagai warga sipil biasa, membaur di tengah masyarakat yang sedang hancur lebur pasca perang, membawa rahasia paling mengerikan dalam sejarah peradaban manusia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat darah kita mendidih. Plot twist terbesar dari sejarah unit 731. Kalian berpikir setelah perang selesai, Amerika Serikat dan sekutunya menggelar pengadilan kejahatan perang Tokyo seperti pengadilan Nuremberg di Jerman untuk mengadili para penjahat perang Jepang kan? Logikanya, Shiro Ishii dan antek-anteknya pasti diseret ke meja hijau, dijatuhi hukuman gantung, atau minimal dipenjara seumur hidup.
tapi kenyataannya sama sekali tidak. Jenderal Douglas MacArthur yang saat itu memimpin pasukan pendudukan Amerika Serikat di Jepang mencium adanya sesuatu yang sangat berharga di balik reruntuhan unit 731. Amerika tahu Shiro Ishii memegang data riset senjata biologis yang tidak dimiliki oleh negara barat manapun. Kenapa? Karena ilmuwan Amerika atau Eropa tidak mungkin bisa melakukan eksperimen penyakit berbahaya langsung pada manusia hidup-hidup karena terbentur masalah etika medis. Sementara Ishii punya data lengkap tentang bagaimana reaksi tubuh manusia asli ketika terpapar antraks, plek, gas beracun, lengkap dengan grafik, foto, dan jaringan tubuh korban. Data itu adalah harta karun sains yang tidak ternilai harganya bagi Amerika Serikat, terutama karena saat itu Perang Dingin melawan Uni Soviet akan segera dimulai. Amerika takut kalau data riset ini jatuh ke tangan Soviet. Maka terjadilah sebuah kesepakatan rahasia di bawah meja, sebuah kesepakatan yang benar-benar mengkhianati rasa keadilan bagi para korban. Amerika Serikat menawarkan kesepakatan kepada Shiro Ishii dan tim ilmuwannya, kekebalan hukum penuh, imunitas total dari tuntutan kejahatan perang. Syaratnya cuma satu, Ishii harus menyerahkan seluruh dokumen hasil eksperimen manusia secara eksklusif kepada militer Amerika Serikat dan tidak boleh membagikannya kepada negara lain termasuk Uni Soviet. Dan coba tebak apa yang terjadi. Kesepakatan itu disetujui. Shiro Ishii, sang monster pencipta neraka di Big Bang, tidak pernah menghabiskan satu hari pun di dalam sel penjara. Dia hidup dengan tenang di Tokyo, membuka klinik gratis, dan meninggal dengan damai di tempat tidurnya pada tahun 1959 di usia 67 tahun karena kanker tenggorokan. Dia meninggal sebagai orang bebas yang tidak pernah meminta maaf. Bukan cuma Ishii guys, anggota-anggota unit 731 yang lain yang tangannya berlumuran darah para Maruta justru karirnya meroket setelah perang. Masashi Kitano, orang nomor 2 di unit 731 setelah Ishii, setelah perang malah menjadi direktur utama Grand Cross, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Jepang. Hisato Yoshimura, dokter yang membekukan tangan tahanan hidup-hidup, menjadi profesor universitas terkemuka dan bahkan dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Jepang. Banyak alumni unit 731 yang menjadi dekan di fakultas kedokteran terkemuka, mendirikan sekolah medis, menjadi penjabat di Kementerian Kesehatan Jepang, bahkan mendirikan perusahaan-perusahaan kosmetik dan farmasi terkenal yang produknya mungkin tanpa kita sadari kita gunakan hari ini. Dunia internasional seolah menutup mata. Pemerintah Amerika Serikat merahasiakan dokumen-dokumen ini selama puluhan tahun di arsip militer Fort Detrick, Maryland. Dan pemerintahan Jepang selama setengah abad memilih kebijakan silent, diam 1000 bahasa. Di buku-buku sejarah sekolah di Jepang, bab mengenai unit 731 sengaja dihapus atau disamarkan. Mereka ingin generasi muda mereka lupa bahwa ilmuwan-ilmuwan terbaik mereka pernah menjadi monster paling kejam di dunia. Kisah unit 731 bukan cuma sekedar cerita tentang kekejaman perang masa lalu. Kisah ini adalah sebuah pengingat yang sangat mengerikan tentang apa yang bisa terjadi ketika ilmu pengetahuan dipisahkan dari moralitas dan rasa kemanusiaan. Ketika sebuah ambisi dibiarkan berjalan tanpa ada rem nurani, manusia bisa membenarkan kekejaman apapun atas nama kemajuan atau kepentingan negara. Para korban unit 731, orang-orang yang namanya dihapus dan diganti menjadi sebatang kayu, mungkin tidak pernah mendapatkan keadilan formal di dunia ini. Nama-nama mereka sebagian besar lenyap menjadi abu di langit Manchuria. Tapi hal terkecil yang bisa kita lakukan sekarang sebagai manusia yang hidup di masa depan adalah dengan tidak melupakan mereka. Menolak untuk melupakan adalah bentuk keadilan paling dasar yang kita berikan kepada mereka. Karena ketika kita melupakan sejarah yang kelam, kita sedang membuka pintu agar sejarah itu terulang kembali di masa depan. Jujur setelah riset buat video ini, aku pribadi merasa lemes banget dan tersentak guys. Gimana bisa ada manusia sedingin itu? Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah menurut kalian keputusan Amerika buat menukar keadilan para korban dengan data riset ilmiah itu bisa dibenarkan demi kemajuan sains modern? Atau itu murni sebuah tindakan yang sangat egois dan tidak manusiawi?
Coba tulis pendapat kalian dengan bijak di kolom komentar di bawah guys.